Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Bill Graf Immanuel Papia, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama, haruskah orang Kristen berteologi? Dan yang kedua, bolehkah orang Kristen tidak berteologi? Kita mulai dari yang pertama, haruskah orang Kristen berteologi? Jadi kita harus pahami dulu teologi ini apa sebenarnya. Jadi teologi menggunakan bahasa Greka atau bahasa Yunani atau bahasa aslinya. Dia menggunakan kata theos yang artinya God. Dan God ini bukanlah merupakan suatu nama, tapi God ini merupakan suatu jabatan. Dan yang berikutnya adalah logos. Logos ini berarti word atau kata. Dan di sini kita tidak menggunakan hanya satu kata, tapi kita menggunakan banyak kata. Dan kita ambil bahwa theos ini adalah study of or talking about. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teologi merupakan study of God or talking about God. Study of God ini bersifat formal atau dapat kita pelajari di sekolah. Sedangkan talking about God ini bersifat informal dan dapat kita pelajari atau dapat kita ceritakan, bisa kita temukan di mana saja. Nah, kita masuk, apakah orang Kristen itu harus berteologi? Nah, jawabannya adalah ya, harus berteologi. Karena teologi itu sendiri memiliki pengertian bahwa teologi merupakan pengetahuan dari Tuhan yang diwahyukan di dalam Alkitab dan diterima oleh iman dan dikembangkan lewat kodrati manusia, disusun secara sistematis atau dirumuskan secara sistematis lewat pimpinan Roh Kudus. Jadi sebagaimana kita orang Kristen, kita harus berteologi karena teologi itu merupakan kehendak Allah. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 dan di dalam Yeremia 9 ayat 24, di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, di situ dijelaskan dan kita dapat simpulkan bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat di mana yang menjelaskan bahwa teologi itu merupakan hal atau merupakan suatu hal yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya. Dan teologi itu merupakan sebuah natur manusia atau merupakan sifat manusia, sebagaimana manusia itu memiliki sifat pembelajar. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 19, di situ dijelaskan bagaimana Allah membawa hewan-hewan kepada manusia untuk diberikan nama. Nah, coba kita arahkan ke zaman modern saat ini atau di zaman penelitian. Para ilmuwan ketika mereka meneliti atau mengobservasi sesuatu, mereka di situ meneliti untuk mengambil sebuah yang namanya induksi atau sebuah kesimpulan. Dan sama ketika Tuhan Yesus membawa hewan-hewan untuk datang kepada manusia di dalam kitab Kejadian 2 ayat 19 tadi itu adalah manusia di situ ketika mereka mengobservasi Tuhan memberikan hewan kepada manusia. Jadi Tuhan ini menyuruh manusia untuk memberikan nama kepada hewan tersebut sesuai dengan hewan-hewan itu. Dan ketika kita melihat atau kita mempelajari bahwa manusia melakukan sebuah observasi atau sebuah pembelajaran atau sebuah penelitian terhadap sebuah hewan untuk dinamakan. Contohnya hewan ini namanya ini, A, B, nah begitu. Jadi yang pertama, karena teologi itu merupakan natur manusia, karena manusia itu memiliki sifat atau natur yang pembelajar. Dan yang kedua adalah sifat manusia yang penata. Contohnya dalam kitab Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Di situ ada bercerita tentang seorang Kristen Romawi yang bernama Theophilus, dan dia kebingungan dengan kekristenannya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di situ. Tapi ada seorang Lukas yang menjelaskan kepada Theophilus supaya dia mengerti. Dengan caranya adalah dia mengumpulkan kebenaran-kebenaran teologi, kebenaran-kebenaran Injil, dan dia menyusun secara sistematis.
Dan dia menyusun secara baik, menyusun secara memang betul-betul sesuai dengan urutan. Dan dia menjelaskan kepada seorang Theophilus, dan itu membuat Theophilus mengerti akan kekristenan. Seperti terdapat dalam Lukas 1 ayat 1-4. Jadi ternyata dari sini kita simpulkan bahwa manusia itu adalah manusia yang suka dengan sesuatu yang tertata atau suka dengan sesuatu yang teratur. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa manusia itu adalah manusia yang pembelajar, manusia yang suka dengan penataan atau suka dengan hal yang teratur, di sini ada sebuah tuntutan, yaitu untuk mempelajari teologi, menggali kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab dan membawa keluar untuk menjadi sebuah teologi yang lebih sistematis lagi. Saya ulangi, di sini ada tuntutan ketika kita bisa mengetahui sifat dari manusia, yaitu pembelajar dan penata, ada tuntutan yaitu untuk mencari kebenaran-kebenaran dalam Alkitab, untuk membentuk suatu teologi agar supaya dapat memunculkan teologi yang baru yang berkembang secara sistematis. Nah, yang berikutnya dan alasan yang ketiga yaitu kita melihat dari sifat Alkitab itu sendiri. Alkitab itu tidak disusun secara topikal. Alkitab disusun secara tidak topikal, artinya ketika kita membahas sebuah topik tentang iman, di situ ada di Ibrani, ada di berbagai-bagai kitab. Tidak tersusun secara topikal, artinya begitu. Kita membahas satu topik, tapi topiknya ada di dalam kitab-kitab lain juga. Kita bisa temukan di dalam kitab lain. Dan di sini tidak tersusun secara topikal, berarti bukan berarti tidak teratur. Alkitab itu teratur, tapi tidak tersusun secara topikal, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yaitu ketika kita membahas satu topik, topiknya bisa kita cari di dalam kitab-kitab lain, tapi bukan berarti Alkitab itu tidak teratur. Dan yang berikutnya adalah, dan Alkitab adalah sebuah kebenaran yang disampaikan, dan bukan hanya sebuah pernyataan, tapi melainkan kita buktikan lewat sejarah. Di situ ketika kita mempelajari sejarah-sejarah dalam Perjanjian Lama, di situ dibuktikan bahwa Alkitab itu memang benar dan merupakan firman Allah, dan memiliki kesenjangan atau memiliki perbedaan waktu di waktunya pada saat penulisan kitab dengan waktu pada saat ini. Jadi mungkin itulah ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berteologi, karena yang pertama, teologi merupakan kehendak Allah. Yang kedua, merupakan sifat dari manusia sebagai manusia yang penata dan pembelajar. Dan yang ketiga adalah karena melihat dari sifat Alkitab itu sendiri, tidak tersusun secara topikal dan tidak berdasarkan secara pernyataan, tapi membuktikan lewat sejarah, yang berarti Alkitab itu benar-benar firman Allah dan benar-benar nyata dan benar-benar merupakan suatu kebenaran yang terbukti dan merupakan sebuah kesenjangan atau terdapat perbedaan di dalamnya pada zaman penulisan dan pada zaman sekarang ini. Kita harus berteologi karena untuk membawa orang-orang atau memberi paham kepada orang-orang mengenai Tuhan. Dan harapan kita berteologi untuk membawa orang-orang bisa mengenal Tuhan, pengetahuan dengan Tuhan bertambah, dan bisa mengembangkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Tentunya ketika kita berteologi itu merupakan suatu hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan itu diharuskan supaya kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin melekat, semakin hari kita semakin menempel dengan Tuhan. Dan agar kita tidak tersesat, itu pentingnya kita harus berteologi agar kita tidak tersesat. Karena kalau melihat dari zaman sekarang, banyak ajaran-ajaran yang sudah tidak lagi sama. Nah, kita harus berteologi, harus memandang kebenaran firman Tuhan, agar supaya kita tidak terikuti alur ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Jadi
Yang kedua adalah, bolehkah orang Kristen tidak berteologi? Kalau hal ini kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing. Kita boleh berteologi dan tidak boleh berteologi. Ketika kita tidak boleh berteologi atau tidak berteologi, bahwa ini akan menjadi suatu kesalahan. Karena ketika kita tidak berteologi, kita akan terbawa arus ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman, atau kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena teologi itu kan merupakan sebuah hal yang bersifat mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tapi ketika kita tidak berteologi, berarti kita melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berarti itu kita tidak berteologi. Karena teologi yang sudah saya sampaikan tadi adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita mau berteologi. Tentu ketika kita mau berteologi, ada hal-hal yang baik yang akan kita ketahui, pengetahuan tentang Tuhan akan bertambah, dan hubungan kita dengan Tuhan akan semakin melekat, akan semakin menempel kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita tidak berteologi, kita akan terbawa arus dengan ajaran-ajaran sesat, hal-hal yang tidak menyenangkan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, mungkin itu yang dapat saya share atau dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Dan saya mengharapkan bahwa marilah kita sama-sama mengarahkan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengarahkan hidup kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.